akan menjelaskan anggota tubuh manusia dan panca indera beserta fungsinya. Yang pertama, kita lihat pada anggota tubuh manusia beserta fungsinya. Yang pertama yaitu kepala. Bagian atas tubuh yang berisi otak, mata, hidung, mulut, dan telinga. Berfungsi sebagai pusat pengendalian tubuh dan indera. Yang kedua, wajah. Bagian depan kepala yang mencakup mata, hidung, mulut, dan pipi. Berfungsi untuk mengenali ekspresi wajah, makan, dan bernapas. Yang ketiga, mata. Organ penglihatan yang berfungsi untuk menerima dan memproses cahaya. Yang keempat, hidung. Organ pernapasan yang berfungsi untuk menghirup udara dan membantu penciuman. Yang kelima, telinga. Organ pendengar yang berfungsi untuk menerima suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang keenam, mulut. Digunakan untuk makan, berbicara, dan mengecap rasa. Yang ketujuh, gigi. Berfungsi untuk mengunyah dan menggigit makanan. Yang kedelapan, lidah. Organ di dalam mulut yang berfungsi untuk merasakan rasa makanan dan membantu dalam proses berbicara. Yang kesembilan, leher. Bagian antara kepala dan badan yang menghubungkan kedua bagian tersebut. Yang kesepuluh, bahu. Bagian antara leher dan lengan yang memungkinkan gerakan lengan. Yang ke-11, lengan. Bagian yang menghubungkan bahu dengan tangan. 12, siku. Persambungan antara lengan atas dan lengan bawah yang memungkinkan gerakan lengan. Yang ke-13, tangan. Tangan berfungsi untuk melakukan manipulasi dan menggenggam objek. Yang ke-14, jari. Bagian ujung tangan yang membantu dalam melakukan tugas yang halus seperti mengambil benda kecil atau mengetik. 15, dada. Bagian depan tubuh di antara leher dan perut yang berisi jantung dan paru-paru. 16, perut. Bagian tengah tubuh di bawah dada yang berisi organ pencernaan seperti lambung, usus, dan kandung kemih. 17, punggung. Bagian belakang tubuh yang melindungi tulang belakang. 18, pinggang. Bagian antara punggung dan panggul. 19, panggul. Bagian tengah tubuh di antara pinggang dan paha. 20, paha. Bagian atas kaki di antara panggul dan lutut. 21, lutut. Persambungan antara paha dan kaki yang memungkinkan gerakan kaki. 22, kaki. Kaki bagian tubuh yang menghubungkan lutut dengan kaki. 23, mata. Persambungan antara kaki dan kaki bagian atas yang memungkinkan gerakan kaki.
24. Jari kaki. Bagian ujung kaki yang mirip dengan jari tangan. 25. Telapak kaki. Bagian bawah kaki yang digunakan untuk berjalan dan menopang tubuh. 26. Jantung. Organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 27. Paru-paru. Organ pernapasan yang berfungsi mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. 28. Hati. Organ besar dari perut yang berfungsi untuk membantu dalam pencernaan, membersihkan darah dan menyimpan nutrisi. 29. Ginjal. Organ di belakang perut yang berfungsi menyaring limbah dari darah dan menghasilkan aren. 30. Usus. Bagian dari saluran pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. 31. Otak. Fungsi tubuh berpikir dan mengolah informasi. 32. Tulang belakang. Tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang dan mendukung tubuh. 33. Kulit. Lapisan luar tubuh yang melindungi organ dalam dan menjaga suhu tubuh. 34. Darah. Cairan dalam tubuh yang mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh. 35. Otot. Jaringan yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan tubuh. 36. Saraf. Serat yang mengirimkan sinyal listrik antara otak dan bagian tubuh lainnya. 37. Lambung. Organ dalam perut yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan asam lambung. 38. Limpa. Organ di perut yang berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh dan menyaring darah. 39. Kandung kemih. Organ yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. 40. Rahim. Organ di perut yang ada pada wanita yang berfungsi untuk menampung janin selama kehamilan. 41. Penis. Organ eksternal pada laki-laki yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan juga sebagai organ untuk melakukan hubungan seksual. 42. Vagina. Saluran elastis yang menghubungkan rahim dengan organ eksternal perempuan. Berfungsi sebagai jalur kelahiran saat melahirkan serta tempat masuknya penis selama hubungan seksual. 43. Payudara. Payudara memiliki dua fungsi utama pada wanita, yaitu sebagai organ reproduksi dan menyusui. Secara reproduksi, payudara berperan dalam perkembangan sekunder karakteristik seksual wanita dan berkontribusi pada daya tarik fisik. Selain itu, ketika seorang wanita hamil dan melahirkan, payudara berfungsi sebagai alat produksi dan penyimpanan susu untuk menyusui bayi. 44. Betis.
Betis adalah bagian kaki yang berada di bawah lutut dan di atas pergelangan kaki. Fungsi betis adalah membantu kita berjalan, berlari, dan melompat. Saat ingin bergerak, otot-otot di dalam betis akan bekerja sama dengan otot-otot lainnya untuk menggerakkan kaki. Jadi betis adalah bagian penting dari tubuh kita yang membantu kita bergerak dan melakukan banyak aktivitas seperti bermain dan berjalan. 45. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah seperti jaringan pipa kecil di dalam tubuh yang membantu mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi pembuluh darah membantu mengirimkan oksigen dan makanan ke sel-sel di dalam tubuh seperti memberi makan tumbuhan dengan air. Yang berikut kita lihat pada panca indera. Yang pertama, mata. Normalnya setiap manusia memiliki 2 mata untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Namun, setiap orang memiliki bentuk mata dan warna mata berbeda-beda yang diwarisi berdasarkan keturunannya, mulai ada bentuk kecil atau besar dan memiliki warna biru, abu, hijau, atau coklat. Pada bagian mata terdapat bola mata yang dinamakan iris, dan pada bagian inilah warna mata bisa bermacam-macam. Kemudian terdapat pupil di tengah iris sebagai tempat masuknya cahaya, sklera, dan kornea. Mata memiliki cara kerja dengan menerima rangsangan cahaya yang berfokus pada lensa agar bayangan benda dapat jatuh di depan retina. Kemudian bayangan akan terbalik dan diteruskan oleh saraf ke otak sehingga manusia dapat melihat. Yang ketiga, hidung. Hidung dikenal memiliki fungsi sebagai indera penciuman. Hidung pada makhluk hidup memiliki beberapa bagian, yaitu lubang hidung, batang hidung, dan rambut hidung. Rambut hidung berfungsi sebagai penyaring udara kotor ketika menghirup. Biasanya aroma pada udara mudah sekali menyebar dan bercampur sehingga saraf akan menerima rangsangan tersebut dan meneruskannya ke otak. Otak mengenal aneka bau wangi hingga sedap sehingga manusia bisa membedakan aroma tersebut. Yang ketiga, telinga. Telinga merupakan indera manusia yang digunakan untuk mendengarkan suara. Ada berbagai macam bunyi unik yang dapat diterima oleh telinga. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu luar, tengah, dan dalam. Bagian luar terdapat daun telinga dan lubang telinga. Kemudian bagian tengah terdapat gendang telinga dan 3 buah telinga pendengaran. Sedangkan bagian dalam terdapat rumah siput dan saraf pendengaran. Awal proses manusia dapat mendengar adalah adanya getaran dari sumber bunyi dan merambat di udara. Gendang telinga akan menerima gelombang getaran tersebut dan disalurkan ke tulang
Getaran akan diterima oleh saraf pendengaran dan disalurkan ke otak. Yang keempat, lidah. Lidah merupakan alat indera manusia yang berfungsi untuk mengecap rasa. Manusia dapat merasakan manis, pedas, asin, dan pahit dengan menggunakan lidah. Hal ini dibantu oleh bagian lidah seperti bentil-bentil pada kuncup pengecap. Pada bagian ini terdapat pada ujung saraf pengecap yang akan membantu menangkap rasa pada air liur dan disalurkan ke otak. Kemudian otak akan memberikan informasi mengenai rangsangan rasa yang diterima lidah. Yang kelima, kulit. Terakhir, manusia memiliki bagian tubuh yang bisa dilihat secara langsung dan terletak di luar, yaitu kulit. Kulit merupakan alat indera manusia yang berfungsi sebagai alat peraba, tempat mengeluarkan keringat, pengatur suhu, penimbun lemak, dan pembentukan vitamin D. Kulit memiliki dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar dinamakan epidermis atau kulit ari, dan lapisan dalam disebut sebagai dermis. Lapisan dalam biasa tersusun dari pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, jaringan lemak, dan saraf penerima rangsangan.